Aku ngeliat ibuku disakitin bapakku. Terus tiba-tiba aku sampai bisa jadi anggap biar dibilang simpenan mungkin oke. Oke. Kenapa nasibku juga kayak gini gitu. Berapa Ampuro? Sorry. Berapa kali Dek sempat jadi simpanan itu? Kalau Cari kisah suka duka jadi pacar seorang pejabat itu, wakil rakyat itu apa? Duitnya banyak kah atau apa? kalau masalah duit sih aku Kenapa Dek mau gitu? kalau maunya karena kan aja samar-samar inget waktu itu ibuku dipukul kayak pentung besi sama bapak. Ush. Dipukul. Aku dengernya tuh udah centang gitu. Lebih pilunya lagi aku kecil dijual sama bapakku. Iya, ke Lombok. Aku nggak pernah jijian orangnya. Oh, Dek nggak pernah jijian. Aku telan. Sampai telan? Iya. Bayangkan Kak Erwin, aku jam 2 malam, pagi jatuhnya ya, jam 2 pagi digedor nangis-nangis. Nangis Kak, ya? aku diputusin. Kenapa? Karena nggak bisa goyang. Kembali Om kan. Swastiastu. Om Swastiastu muali. Dekna, Ya. nih loh Kadek Purnamasari. Akhirnya kau datang juga ke sini ya. Kaget aku nih. Pas mulai balas tinggi bola anak kleng. Apa dibilang? Asik kelas gitu. Bangsat. Bola. Emang tuh agak-agak. Gimana Dek kok bisa tiba-tiba DM Jack Bali gitu minta podcast itu siapa yang nyuruh itu? Teman-teman sih. Oh gimana kata teman-teman? Coba ya ke sini kan. Bagus nih, kamu sama dia pasti nyambung. Barbarnya. Sefrekuensi ya, sefrekuensi. Benar banget. Tapi disclaimer ya. Ini kita murni podcast yang ada asing dia nih lah. Iya, benar banget. Cegah dia nanya. Oh berarti ada teman-teman nyaranin gitu. Iya, teman-teman sih nyaranin. Siapa itu temannya? Nggak apa-apa sebut aja. Nggak apa-apa ya. Ada beberapa dari entertainsi, dari teman-teman sering diajak nongkrong juga dari entertain. Siapa sahabatnya itu? Kak Erwin sendiri. Oh bola, si bola ex Made gitu. Made Ferry. Made Ferry, terus Itu sih. DJ Maesa. Kak Mahes, benar bang. Oh sempat ya juga. Beli De Adit sih. Oh De Adit. Terus tuh juga ada beberapa terus dari Bali Express. Oh. Kak Resa. Oh gitu. Aku lihat beritamu di Bali Express itu sosok model. Sosok apa nih entar? Sosok Dekna Purnamasari, MC, model dan ratu kontes. Asik. Modifikasi yang multi talenta gitu. MC, model, ratu kontes, modifikasi. Wih, berarti multi talenta berarti Dek? Bisa dibilang seperti itu. Oh, MC kerja di MC juga? MC juga, kerjaan tetap sih admin. Wah, jadi admin di salah satu bengkel repaint. Oh, modifikasi motor. Iya. Oke. Bengkel repaint di Edi Custom. Arti kerjaan MC model itu sampingan. Sampingan yang bisa dibilang lebih menghasilkan, lebih cuan. Lebih tiap harinya. Oh. Kalau di admin kan ada liburnya seminggu sekali. Oke. Itu. Gimana cerita Adek kok bisa jadi MC? Gimana sih dunia MC seperti sekarang ini? Kan banyak itu lika-likunya itu ya. Banyak banget sih. Dulu berawalnya dari gabut. Gabut? Iya. Dari gabut ke kontes, motornya turun kontes, terus di kontes nggak ada MC. Dipanggil lah, Dekna kamu kan gacor kata. Gacor, gacor tuh gitu. Oh maksudnya ngomongnya belak-belakan. Oke. Kamu kan gacor, mau nggak nih nyoba jadi MC? Dapat duit nggak? Gitu. Kalau dapat uang aku mah gas, gitu. Dapat kata. Terus tuh naik, ya udah teman-teman suka. Ya udah keterusan sampai sekarang entah itu MC, kebanyakan sih di MC di motor, acara motor. MC acara motor. Iya, terus kebanyakan. acara Acara
bonsai juga pernah di Renon. Band MC pemerintah nggak? Nggak sih. Enggak. Untuk resminya sih nggak sih. Kan nggak boleh pemerintah provinsi Bali katanya ada MC cewek gitu. Nanti band tahu dia apa nih sama Ibu Koster nanti. Nah itu. Nanti dimarah sama Bu Putri nanti. Oh gitu. Kenal sama Bu Putri? Karena sempat ikut pas acara MDA pas ke Besake ya. Oh gitu. Iya, aku kenal beliau benar-benar sosok yang benar-benar ibu yang sehat banget dan mendukung lokalan banget. Iya. Bayangkan makan aja kita benar-benar Jepang melalap. Oh gitu. Ibu Putri pernah duduk di situ loh. Oh, saya tanya kan Bu MC, ngapain sih Bu? Ngelarang Pak Koster ini. Enggak, Ibu nggak cemburu. Ibu cuman mencegah. Nggak cemburuan, cuman greget kayaknya. Maaf ya Bu, dipancing-pancing Kak Erwin. Santai Bu Putri. Pokoknya Bu Putri manggil aku tuh Adinda gitu. Tapi emang humble banget dia. Dia humble banget sama anak muda. Pagi pas ada konser tuh kalau ada beliau Wih, okay, humble banget, super humble banget. Siap. Dia jadi model juga, model juga. Apa nih? Model Video klip. Video klip juga. Iya, kalau video klip sering di bawah namanya Bliase Sege. Yase Sege. Iya. Oke. Bliase Sege. Kalau untuk agensinya di bawah Top Model Indonesia untuk agensinya. Top Model Indonesia, iya. Itu Top Model Indonesia tuh apa itu modelnya? Kan banyak yang nggak tahu apa ini Top Model Indonesia. Salah satu agensi sih yang menangani untuk para bintang. Oke. Mungkin bintang-bintang cilik yang mau jadi model bisa hubungi Om Robi. Oh gitu. Ya, Om Robi. Gimana cerita dia jadi model di Top Model Indonesia itu gimana? Gabut juga. Oh gabut. Gimana? Gabut. Semua berawal dari kegabutan sama kayak podcast kita nih. Iya. Gabut juga ya. Oh gabut. Dek nih aku mabuk nih gitu. Oh iya. Iya. Itu dah berawal dari kegabutan. Berarti ada gininya nggak? Apa nama seleksinya gitu kalau jadi model? Kalau seleksi itu pas mau kayak fashion show, pas mau tampil itu sih. Ada syarat-syaratnya nggak? Oh kamu harus ada. Oh begini atau tinggi kamu harus sama berat. Oh tinggi sama berat. Iya, body juga dilihat kan? Iya kan. Oh. Yang dilihat model tuh body. Bodinya dia kan. Aku buka TikToknya, aduh. Goyang lemuh gitu. Jangan Kiceran goyang lemuh itu deh. Mungkin ada caranya. Kan mungkin ini juga tips bagi cewek-cewek yang memang dijudge. Aku putus sama aku. Karena kamu nggak bisa goyang gitu. Dia cowok saya ngomong gitu. Ya tapi beberapa cowok kayak gitu loh, Kak. Oh iya. Pengen orang benar-benar seng juari gitu. Kalau cowok tuh kan nggak. Gitu. Kalau cowok kan nggak berani ngomong sama ceweknya nih ngomong. Tapi kalau ngomong sama temennya, aku mutusin dia karena nggak bisa goyang. Gue jangan cara kedepong gitu. Senjata untuk kan banyak yang kadang-kadang ada cewek yang curhat sama aku kan, Kak aku galau tuh. Galau kenapa? Aku bingung nih gini. Mau diajarin goyang. Diputusin sama pacarku gitu. Oh ya. Apa solusinya Kak? Kamu pergi ke gym aja gitu. Emang ngaruh? Bagusin bodimu, cowokmu pasti nyesel lah gitu. Satu itu dulu kan, dua. Oh ya. Belajar goyang. Tak kira Kak, aku galau nih ajarin goyang, tak kira gitu. Oh enggak, aku enggak gitu Kak. Dulu mungkin. Sekarang sudah ada yang mengikat. Oh gitu. Serius nih. Ini menurutku penting nih ya. Kadang-kadang kan dalam sebuah hubungan pacaran itu gitu kan, dia sebenarnya udah akur tuh, sefrekuensi, sudah dengan orang tua udah dekat. Cuman gara-gara masalah goyang nih, sing lemuh nih, tiba-tiba dia selingkuh terus kecantol sama orang lain. Gimana? Caranya biar bisa gelemuh goyang kayak dia tuh gimana sih? Kurang tahu ya kalau untuk caranya, mungkin ada latihan goyang ya. Latihan atau ada tipsnya atau ngalir gitu gimana aja gitu? sih kalau aku ngalir gitu aja. Oh, enggak maksudnya bukan goyang di ranjang nih. Ini video TikToknya coba lihat. Nama TikToknya apa?
Dekna 1843. Dekna 1843, coba kamu scroll ke bawah itu ya. Woi, jangan di save, jangan dipakai ngocok. Kebanyakan itu. Oh gitu ya. Dipakai inspirasi. Kadang teman sendiri udah ke gap nggak ngaku. Oh gitu. Padahal nggak usah malu-malu ya gitu. Oh iya dek gitu. Tinggal ngaku aja, ngapain gengsi ya. Kleng. Iya kan. Makanya salah satu senjata untuk meluluhkan cowok itulah. Iya, servisan ya. Oh gitu ya. Treatment. Berarti pijitannya gitu mungkin. Berarti dia pintar men-treatment. Kalau untuk Nah, itu belum selesai dulu gininya. Kadang-kadang ada aku lihat tuh ada pakai apa namanya yang bulat, yang lingkaran. Hula hoop. Oh, hula hoop. Itu bisa dipakai nggak? Pernah pakai itu? Pernah sih, tapi karena bukan nggak pakai itu. Oh, karena pernah, cuman bukan karena itu. Iya. Goyang. Mau lentur badannya. Lentur badannya. Itu. Aku bisa kayang sendiri loh. Kayang sendiri? Itu kuncinya. Kalau cewek bisa kayang sendiri tanpa dipegangin, biasanya pasti rata-rata lentur badannya. Oh. Kalau mau goyangnya itu badan harus lentur. Apa ada hubungan karena sering olahraga? Aku malah jarang olahraga. Buktinya aku lihat postingannya nge-gym juga gitu. Itu kalau gabut biasanya. Aku bikin member 3 bulan, datangnya cuma 3 hari. Oh gitu. Kleng. Serius. Pernah dulu juga nge-gym di Ray Fitness sama Om Dirainya. Sama Om Dirainya disuruh rajin-rajin ya gitu. Oh iya Om. Taunya bikin member udah 3 bulan, datangnya cuma 3 hari, rajin, udah stop, capek. Capek ya? Sakit. Sakit memang kalau nge-gym itu. Tapi sakitnya cuma beberapa hari aja kan? Iya. Sakit aja nggak ada enak-enaknya gitu. Kalau di ranjang sakit ada adanya. Bikin nagih itu kan. Tapi posting-posting dek kok ada kayak bau-bau nih orang pernah sama om apa gimana nih orang gitu. Enggak om sih ya, yang lebih dewasa. Oh pernah. Karena cerita pengalaman lah. Ya. Pernah punya pacar siapa aja gitu. Punya pacar yang gimana gitu. Kalau punya pacar yang lebih dewasa ya. Karena menurutku kalau nyari pacar yang di bawahku susah. Isi ngajarin. Oh isi ngajarin. Iya kan, takutnya nggak bisa treatmentnya dia. Oh. Cewek juga gitu kok, sama kayak cowok. Sama ya. Cuman dia diem. Kadang kan ada cewek yang ribut, tahu-taunya cuman pengen nyenengin perasaan pasangannya. Padahal apa sih, nggak berasa apa lu gitu. Iya kan. Oh benar berarti tuh ada iya, gitu cewek gitu. itu ribut cuman drama aja. Drama berarti. aja kan. Apa sih, nggak enak juga gitu. Kan mungkin karena dia nggak mau nyakitin pasangannya. Kalau cowok kena mentalnya kan dikata-katain itu. Kamu nggak kuat, udah kecil nggak kuat lagi. Benar. Kan kena mental. Benar. Kan kasihan dia. Langsung down kan dia. Ya, takutnya dia pindah haluan. Iya benar. Dari cowok jadi di Bung Tomo. Iya kan? 50, takutnya gitu. Kleng. Iya kan, takutnya seperti itu kebanyakan kalau cowok. Iya. Takutnya dia, kok aku dibilang kecil ya? Yang besar tuh kayak gimana? Takutnya dia pindah haluan, malah dia nyari yang besar. Oh ternyata kayak gini gitu. Kan takutnya kayak gitu. Tadi dia bilang pernah sama pacaran sama pejabat, itu benar nggak? Iya. Pernah. Pernah pacaran. Oh dulu pernah. Pacaran apa jadi simpenan? Bingungnya. Nah. Itu sebenarnya bingung kalau pacaran dia. Oh enggak gitu. Tapi kalau dibilang enggak dibebasin, dikekang kayak pacaran. Kamu nggak boleh gitu. Gini, aku cemburu. Padahal dia sendiri kan banyak pacar ya. Iya. Itu dah. Pejabat apa nih? Tit gitu. Tidak boleh disebutin detik. Tidak boleh, itu tidak boleh. Wakil rakyat yang jelas. Wakil rakyat. Seharusnya benar kan merakyat? Kan merakyat dia. Benar. Benar. Saking sayangnya sama rakyatnya dirangkul. Kalau boleh tahu cari kisah suka duka jadi pacar seorang pejabat itu wakil rakyat itu apa? Duitnya banyak kah atau
Apa? Kalau masalah duit sih aku Kenapa dek mau gitu? kalau maunya karena kan kasih sayang. Masa sing Iya, percaya? benar banget Nggak karena percaya aku. iya Oh, Kak, nggak benar percaya. bukan karena uang, Oh, karena aku harus kasih sayang kan karena oh aku gitu. nggak ada bapak. Oh, dek nggak ada bapak. Iya, aku dari kecil bapak pergi sama cewek lain. Aku nggak tahu sih muka bapakku. Ya, ya, ya. Mungkin ya, siapa ya. tahu bapak lihat, Pak, aku anakmu udah sedewasa ini. Siapa tahu bapak lihat, mungkin iseng atau temannya bapak ngelihat. Tolong pulang, aku kangen. Aku nggak benci sama sekali. Berani apa aku nggak benci, aku nggak marah sama bapak. Mau bapak pulang dengan keadaan sakit atau sehat, aku terima bapak seutuhnya. Karena bagaimanapun bapak tetap guru rupaku kan. Bapak tetap ayah kandungku, kalau nggak ada bapak aku nggak ada di dunia ini. Itu sih. Dari kecil berarti nggak Nggak tahu tahu muka wajah bapak. bapak. Nggak Berarti dari kecil udah gimana? Nggak punya bapak, cerai atau gimana? Bapak pergi sama cewek lain sampai detik ini. Cerai sih nggak. Untungnya mama masih teguh banget buat stay untuk ngerawat anak-anaknya sampai sebesar ini. Walaupun dari banyak usia duka. berarti dari sebelum dek mas sekolah berarti ya? Masih kecil banget Kak, mungkin di bawah 2 tahun. Orang aku aja samar-samar inget waktu itu ibuku dipukul kayak pentung besi sama bapak. Wih, Dipukul, aku dengernya tuh udah centang gitu, udah darah di bawah. wih, bisa tuh sampai darah. Darah di bawah, tak lihat aku bangun ibuku udah diseret. Wih, keren. Terus tuh ibu bangun, diajak dengan alasan ngambil pakaian. Ibuku juga kayak, kalau aku bilang ya ibu goblok. Dirayu dikit udah, padahal bapak berkali-kali nikah berkali-kali, berkali-kali ngajak cewek pulang, ibu memaafkan. Bahkan aku punya saudara tiri. Itu. Jadi ibu diajak, ibu dilempar cari sawah, di sawah. Sampai dibuang gitu ya? Iya, dibuang ibu. Terus tuh aku nangis, dipungut sama tetangga. Tahu-taunya aku kira ibu ninggalin aku, ternyata ibu balik buat jemput kita, diajak ke rumah bajangnya. Dari situ sebenarnya duka. Sebelum suka seperti ini sebenarnya duka berkepanjangan. Dari 2 tahun itu awal mulanya deh. Iya. Kira-kira ya. Duka berkepanjangan, aku sempat jadi pemulung. Percaya nggak? Sempat jadi pemulung. Pemulung barang rongsokan, aku sempat jadi pemulung lumayan lama. Terus tuh sempat juga kuli di pasar, tukang sun. Kuli angkut-angkut barang. Negen-negen bawang tuh Kak Erwin. Oke. 100 kilo loh. Aku bawa. Gila. 100 kilo. Itu waktu dek usia berapa? Waktu dulu. Yang mana nih? Oh, yang sempat jadi pemulung. Oh, itu dari kecil sih Kak, sampai dari kecil sampai emang. aku pindah ke rumah bapak. Udah stop jadi pemulung. Pindah ke rumah bapak maksudnya? Iya kan tuh pas kecil itu dibawa lari sama mama ke rumah bajangnya mama di Karangasem, Abang. Jadi aku diajak lari ke sana sampai aku lulus SD. Aku mau sekolah lanjut, aku balik ke rumah bapak. Karena dijemput sama paman-paman kan. Oh. Karena kan adikku juga cowok, puruse. Tapi bapakmu nggak pulang ke rumahnya? Sampai detik ini. Wih. Makanya Tapi kamu nggak pernah menelusuri benar-benar itu ya sama mamamu? Kemana menakut telusuri Kak? Jejaknya aja nggak ada. Wih, gila. Jejaknya nggak ada. Namanya kamu masih ingat? Namanya ingat. Biasanya kalau orang zaman sekarang kan punya medsos itu kan telusuri medsos nggak ada yuk. Telusuri nggak ada, nama bapak nggak ada. Masih ingat namanya, tapi nggak ingat mukanya. Bahkan lebih pilunya lagi, aku kecil dijual sama bapakku. Iya, ke Lombok. Aku masih bayi, belum punya bayi? Adikku. Iya, dijual? Maksudnya udah 6 bulanan gitulah. Dijual sama bapak. Dijual maksudnya karena apa dijual? Karena sama orang yang nggak punya anak kan, mungkin bapak perlu. Aku benar-benar jengah gitu loh Kak Erwin. Jengah benar-benar sakit. Merinding aku. Jengah benar-benar sakit sampai di titik ini tuh demi ibu dan adikku. Aku nggak mau, ibu udah dari dulu capek. Aku nggak mau masa tuanya ibu juga masih capek. Aku pengen nyiapin masa tuanya mama sebelum aku nikah.
Jadi aku sering berdoa sama Tuhan, semoga mama masih sehat. Sampai Mama aku sekarang masih sehat Astungkara, sehat. dan Astungkara aku udah bisa beli tanah, bangun rumah. Ush, gila. Iya, beli tanah sendiri, bangun rumah buat mama. Adik juga udah kerja. Astungkara mudah-mudahan mama masih tetap sehat sampai nanti aku sukses dan bisa lebih. Nggak balas budi sih, nggak ada istilahnya anak bisa balas budi sama orang tua kan. Terus aku shock dengar kamu sempat dijual ke mana? Nusa? Ke Lombok. Terus gimana kok bisa kamu balik lagi ke mamamu, gimana ceritanya? Ibuku nangis. Sudah dijual itu? Sudah dijual. Ibuku sudah nangis. Transaksi uang? Sudah. Berapa harganya waktu tahun? Aku kurang tahu, aku 6 bulan kan. Aku masih nenek 6 bulan ya berarti ya? Iya. Ibuku nangis. Percaya nggak percaya kita dibalikan benar-benar leluhur. Sudah di Lombok. Sudah di Lombok. Ibuku udah nggak tahu nyarinya kemana. Kok bisa ketemu ibunya? Gara-gara nangis, berdoa sama leluhur. Mungkin leluhur masih baik. Aku di sana nggak mau dilepas sama bapak sampai demam. Yang ngebeli aku kasihan karena aku demam kan, masih kecil. Dibalikin sama bapak. Jadi uangnya udah biar bapak, anaknya diajak pulangnya, kasihan. Oh, bapakmu yang lagi balikin gitu. Karena kan udah nggak diam-diam kan. Daripada mungkin bapak juga mungkin namanya seorang ayah, kasihan mungkin juga. Mungkin dia kebelat juga mungkin dulu perlu dua apa gitu mungkin ya. Tapi masa anak sampai gini ya, gila. Tapi karena bapakku mungkin percaya nggak percaya sih Kak, ilmu mungkin ya. Dia katanya bisa jadi 2. Bapak terkenal di kampungku bisa ngobatin orang yang udah hampir meninggal bisa sembuh. Oh, seperti kayak balian dukun gitu ya? Iya, karena dia dulu sempat katanya dapat nunas paice itu manik, harusnya dilingin dimakan. Jadi kayak dia terus berguru ke sana kemari, nggak peduli perguruannya hitam putih, jadi nggak tertata, nyampur. Itu katanya. Benar-benar Kak, cewek berapa cewek bapakku. Udah benar-benar cewek tuh sampai gila sama bapakku. Suka main cewek berarti bapaknya dulu. Iya. Sampai bawa ke rumah gitu ya. Bawa ke rumah untuk diinapin atau gimana? Enggak diinapin sih, kayak dikenalin. Diajak pulang, dikenalin gitu. Ntar ditinggalin ceweknya, sampai ceweknya nangis-nangis gara-gara bapak tinggalin. Itu sih. Makanya ketika ketemu si itu, kenapa aku sering juga dapat pacar yang lebih dewasa, karena aku merindukan sosok ayah. Oke. Benar-benar. Karena kasih sayang. Sering makanya aku ngomong mungkin. Makanya Dek kadang-kadang cepat luluh sama sosok yang bapak-bapak itu. Iya. Oke. Kalau mungkin bapak masih ada, aku nggak ngemis-ngemis kasih sayang mungkin sama orang lain. Bahkan aku sering di KDRT-in juga. Sama mantan-mantanku. Yang bapak-bapak itu? Iya. Karena? Mungkin dia cemburu. Oh. Karena kan aku juga di entertain. Terus tuh juga kadang kan punya ya namanya kita suka motor, relasi kan kebanyakan cowok ya. Cemburu. Karena circle-nya Dek sama cowok-cowok itu. Pernah dipukulin sampai berdarah-darah, pernah. Makanya jadi aku tuh kayak gini loh Kak Erwin. Aku ngeliat ibuku disakitin bapakku. Terus tiba-tiba aku sampai bisa jadi anggap biar dibilang simpenan mungkin oke. Kenapa nasibku juga kayak gini gitu. Oh gitu ya. Kok bisa gitu ya? Mau rundut gitu ya? Tapi setelah aku mungkin sadar, mungkin kan percaya. Berapa Ampuro? Sorry. Berapa kali Dek sempat jadi simpenan itu? Kalau nah ini kan masa lalu lah, sekarang mungkin udah enggak ya. Iya. Okay. Mungkin 2 orang ya. 2 orang. Dan ini pejabat keduanya. Yang satunya pejabat, yang satunya apa mun bilangnya? Nggak mau nyebutin sih. Ormas gitu. Korlap sebuah ormas. Iya. Korlap sebuah ormas. Takutnya menimbulkan pro dan kontra. Nggak usah sebut merek kan nggak apa-apa. Iya sih. Nggak apa-apa. Oke. Itu sih. Nggak awal mula Dek bisa ketemu sama
bapak-bapak itu gimana ceritanya ketemu di mana gitu, cara dia ketemu ya gini gitu. Ketemu aja iseng kan, aku dulu sering diajak nongkrong sama teman coffee shop Oh gitu kan gitu, gitu. oke. Dari sana sih awal mulanya. Hmm. Kenalan. Aku kan nggak tahu juga awalnya ke Erwin. Dia kan biasalah laki-laki, mana mau ngaku punya pacar. Oh iya gitu iya kan iya. nggak Iya. mau dia. Nggak mau dia ngaku udah punya pasangan. Istri gitu nggak ya. mau dia. Berarti bapak-bapak yang jadiin dek simpanan ini tidak terlalu tua dong. Ada yang 30-an. oh pejabat 30-an ya. Sekarang udah lebih lah. Oh udah lebih. Udah hampir Oke. 40 kalau sekarang kan. Oke, Itu oke. 30-an di bawah 40 waktu sama saya. Kalau Oke, sekarang mungkin udah oke. berumur banget. Oke. setengah Yang mungkin dari yang umurku. sering aku undang ke sini mungkin ada salah satu ya. Udah tit. Tit. Tidak boleh. Mani tidak Ben boleh. mah nelpon dia. Oh, Mani Ben. Takutnya- Banyak ada bisa kamu mah gitu. Kan Adi bisa dek nak kemu gitu. Dek, Win di bakat nih Win, Adi bisa kemu. Yang penting kan saya tidak menyebutkan merek. Ya, tidak usah sebut merek Ya, gitu. udah. Oh, Liu Jadi orang-orang yang kepo nanti kan nyekrol nih dari ya, bawah. banyak Siapa sih juga. pejabat yang iya. kejek Bali ya? Terka-menerka. Kelengake. Tapi dia berharap lagi balik sama dia? Enggak sih sama enggak. sekali. Oh, enggak. Enggak, udah cukup. Oh, berarti murni karena Murni karena psikologis, karena dia merindukan sosok ayah, bukan karena duitnya. bukan karena duit. Kalau duit aku Yang kan aku tahu tuh cewek tuh urusan sama pejabat tuh pasti nyari duitnya gitu biasanya kan. ya mungkin terlalu ngikutin gengsi. Kalau aku kan dari kecil udah susah. Buktinya aku belak-belakan, aku dulu pemulung, kuliah angkut. Aku jadi makan nggak makan, punya uang nggak punya uang udah biasa. Jadi nggak mentingin itu. Ada yang lebih dari uang. Oke. Itu sih. Apa itu yang lebih? Biasanya mereka itu gimana sih treatmentnya? Apa-apa itu? Karena orang dewasa ya, lebih tepatnya kalau orang dewasa treatmentnya kan ngerti banget ya. Mungkin untuk cara memperlakukan pasangan, mungkin kan karena dia udah berkali-kali punya pasangan. Oh, Kalau anak oke, muda oke. biasanya kan sama-sama Dikit. adu ego. Oh, Kan iya. dia keras, aku keras, jadinya adu ego. Kalau sama yang lebih dewasa lebih banyak ngalah, dimomong lah istilahnya, ngempu dia kan gitu. Oke, Kayak ngempu ya, di sana letak kenyamanannya. Dan juga kalau juga putus, terjebak, itu sudah setiap minta udahan galak main fisik sebenarnya. Karena aku udah bisa melihat sebelum Dek cerita tuh, karena dari postingan TikToknya kayak oh ini versi Sugar Daddy. Oh, berarti sempat jadi yang Sugar Oh, Daddy. jadi dari gitu. sana ya. Iya, itu yang pas udah gym tuh ya. kelihatan itu. Tapi jujur kalau nge-gym bener-bener ternyata di gym sebenarnya banyak. Baru sadar kalau nggak Kak Erwin ngomong. Sempet disamperin berkali-kali. Oh. Tapi memang di gym Sugar Daddy semua kan enggak juga kan? Tergantung tempat gymnya. Oh. Kalau elit Oh gitu. Iya. Oke. biasanya oke, itu. oke. Aku segitu pergi ke tempat Berarti gym. cewek-cewek yang ke tempat gym tuh belum tentu dia pengen olahraga. berarti? Iya, nyari gitu. mangsa. Nyari mangsa dia. Sakit. Tapi kalau aku malahan mungkin karena dilihatnya kebiasaan cewek, oh nih kayaknya nyari mangsa gitu, dideketin pas nge-gym di salah satu gym di Sanur, di tempat fitness di Sanur, dideketin sampai dia pamer. Aku ownernya ini loh, aku ini loh. Terus tak gituin. Terus mau apa Om, tak gituin. Ya siapa tahu bisa keluar. Ya sekedar makan ngopi ya kali sampai di sana kan. Oh gitu. Gitu cara dia awal-awalnya makan ngopi dulu. Ngopi habis itu gitu. Kamar gitu. Ngopinya beda. Jadi ngopinya mungkin beda. Oke. Makanya udah Dia dengan aku pasti aku yakin dia pasti banyak yang ngajak-ngajak keluar itu pasti ya. masih banyak. Pasti banyak ya. Masih banyak banget. Temen artis gitu pernah? Lumayan. Ada ya? Ada juga.
Ada ya teman-teman artis Lumayan. itu. Sampai ngajak Ena Musisi gitu ya? ya. Ya. Oh iya. Tit, Mungkin juga pokoknya temannya itu. Beli Erwin gitu kan. Teman dekat sama Oh, gitu, Erwin nih. bangsat. Nggak usah, yang penting nggak usah sebut nama aja, tenang. Sebut merek. Aman Beli, aman Wi Tapi gitu. dia nontonnya udah pasti tuk 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 tuk. Oh iya, udah jelas. Salah satu musisi DJ juga. Musisi ternama di Bali. Iya, DJ Semua juga. ternama berarti nih. Nggak tahu ya Oh, ternama. ternama lah pasti nih kan. Iya mungkin. Oh. Karena itu kan ternama banget. Gimana gayanya dia ngajak pertama itu, Dek? Dekna kan model nih gitu. Oh. Mau nggak di sini gitu. Oh gitu. Tapi kalau bisa keluar Bali. Wish. Nah udah iya nggak ya gitu. Satu sisi kan emang aku hobinya di Ya, sana ya. kan. Emang senangnya passionnya di sana gitu. Itu sih salah satu passionnya. Terus tapi aku masih bingung, takut juga sebenarnya. Terus dia ngomong kalau bisa kalau punya pasangan yang ngajak pasangan ya. Oh gitu. Dari sana udah tanya-tanya gitu. kan. Nanti photoshootnya di villa, promoin villa. Oh. Langsung ngerasa nih kayaknya orangnya kalau denger. Gara-gara Beli Erwin sih mancing-mancing nih. Nggak apa-apa. Ini yang penting kan sing sebut nama kan kita. Ya, tapi aku nggak enak udah seperti kakak sendiri. Nggak apa-apa itu kan bukan dia aja, ada lagi yang lain. Iya kan? sih, Oh, banyak. Yang lain ada lagi kan? Sama juga gitu. Beda-beda sih. Oh. Ada sih yang ngomong, Dekna, gak pengen lali ke sini nih gitu, ke tempat destinasi wisata yang salah satunya terkenal di Bali. Oh. Gak pengen lali ke sini, kalau capek bolak-balik Denpasar, tak bukain kamar gitu. Tak bukain kamar. Maksudnya buat aku istirahat. Oh, oke. Terus Dek ada yang nuhin nggak? Enggak sih, sama sekali. Kenapa Dek nggak mau? Image sih ya. Kan bapak juga itu kan itu. Udah Katanya bosan sama bapak-bapak gitu. Katanya tadi Iya. bapak-bapak gimana? Iya, makanya nggak mau terjebak di lubang yang sama lagi. Oh gitu. Mau nyoba yang hal baru lah. Oh, oke. Mau yang serius sekarang nih gitu. Udah serius. Tapi pacarnya Dek tahu nggak sekarang? Dek punya pengalaman gitu. Tahu dong kalau aku orangnya. Dek cerita ya semuanya. Harus terbuka karena hubungan itu dimulai dari rasa saling percaya Dan nggak ada yang ditutupin dan transparansi. benar. Kalau sudah buka-bukaan, nah buka-bukaannya beda nih. Ya, paham lah buka-bukaan di Buka-bukaan, dalam konteks iya. itu dan buka-bukaan dalam konteks lain. itu. Oke. Kalau buka-bukaan yang itu udah pasti nggak mungkin nggak. Pasti, ya. Tujuan pacaran, nah. Kalau kita udah fair, dia bisa nerima masa lalu kita bisa nerima masa lalu dia. Ya udah, setiap orang kan punya masa lalu. Bahkan Dekna sama pacarnya Dekna yang sekarang juga fair dari awal. Aku gadis yang dibilang nggak punya apa-apa tanpa jangankan harta kan gitu Kak Erwin. Bapak aja aku nggak punya dari kecil gitu loh. Udah di sana udah nyesaknya sebenarnya. Aku nggak percaya sebenarnya sama cowokku karena dulu sama yang ini juga dia awalnya kedoknya kasihan. Berkedok kasihan, aku support. Nah, tapi ketika aku berkarir malah dihalangi. Tapi kalau sama yang sekarang benar-benar buat kamu, makasih ya sayang. Makasih untuk supportnya, selalu support, selalu dukung. Benar-benar tanpa kenal lelah lah berjuang. Bahkan aku dekat sama dia dideketin 7 orang. 7 orang bersaing Iya, deketin deket Dek ya? sama 7 orang. Pas udah pacaran sama dia, si X nggak mau pisah, yang pejabat itu Juga datang lagi. Gimana Lagi. dia datang ke kosku, datang. kos? Ke kosku, datang. Ada pacarku. Ya kan nggak masalah ya, orang udah putus, kamu udah. Tapi dia nggak terima, katanya yang mutusin aku aja. Dianya nggak ngerasa diputusin, dia nggak ngerasa mengiyakan. Dia bilang kan hubungan itu 2 orang. Jadi kalau kamu memutuskan salah satu, kamu yang mutusin kan nggak putus. Terus aku bilang ya udah terserahmu. Aku juga wanita, aku nggak mau menyakiti wanita, apalagi ibuku tersakiti dulu.
Mungkin maaf banget buat pasangannya, aku mungkin pernah hilaf. Tapi pasangannya tahu loh. Istrinya tahu? Iya, tahu kalau aku. Istri pejabat ini? Iya, bahkan istrinya baik sama aku sampai sempet nyuapin makan aku sakit. Udah kayak kakak adik. Dia juga yang ngomong kalau kamu bisa ngerubah, karena si cowok ini doyan ngelsi gitu loh, doyan. Sorry ya, barbar banget. Doyan ngelsi. Oh, doyan ke karaoke, room karaoke yang doyan, ada LC-nya. Iya, sampai nggak pulang berhari-hari, jatah buat anak, buat istrinya tuh nggak pernah dapet. Setelah sama aku, yang aku pertama kali sama dia tuh juga karena dukungan dari istrinya. Awalnya aku nggak mau jalanin. Yang disupport. Aku sama dia, istrinya iya. Maksudnya? Disupport sama istrinya. Kamu mau nggak bantu gitu? Bantu support, biar dia, siapa tahu kan teg kalau kan sama kamu udah kayak kakak adik nih. Kata dia, udah kayak kakak adik. Siapa tahu kan kalau memang siapa tahu berubahnya di sini, jodohnya di sini. Gitu sih, bareng-bareng ayo. Awalnya ya itu karena memang si cowoknya perhatian, si ceweknya udah lampu hijau kan, artinya kalau dibilang simpenan nggak juga. Mendua gitu. Ya. Tapi dia juga dimadu gitu berarti ya. Kan belum resmi. Oh gitu ya. Hebatnya lagi semua di kalangan dia tuh tahu. Sampai yang di kalangan dia ngomong, kok bisa kayak gini sih? Minta dong pakai sabukan ya, digituin cowokku. Kita diajak dua-duanya, istilahnya ngayah. Ngayah nih sama dia, bantu ngayah. Kan dia juga nggak mau nyebut lah, itu nggak boleh. Salah satu yang di Denpasar yang tadi tak sebutin. Oke. Itu dia ikut itu, jadi hadir, kita berdua diajak. Itu diajak. Sampai akur kan sama istrinya. Sampai teman-temannya bilang juga semua, sampai teman-temannya kan beberapa dosen juga. Sampai teman-temannya ngomong, aku juga kayak gini tapi istriku nggak pernah terima. Ya wanita mana sih yang terima ya, nggak, kecuali istrinya dia. Mungkin istrinya dia juga ngelihat mungkin karakter wanita ya, karena dia berubah total, nggak main cewek lagi. Benar-benar ingat anak, benar-benar ingat istri, benar-benar pulang, nggak pernah yang namanya nggak pulang. Benar-benar berubah banget. Bahkan sampai dia berubah benar-benar berbakti sama orang tuanya. Yang awalnya dulu jarang pulang loh, Kak. Oh gitu. Salah satu kontraktor juga dia. Gimana caramu mengubah? Gimana cara Dek mengubahnya gimana? Aku bilang, kalau kamu memang benar sayang sama aku, kalau kamu memang benar mau ngejalanin hubungan ini, aku mau kamu ngelakuin hal yang sama terhadap istrimu. Siap, aku mau. Nggak siap ya udah, kita nggak usah. Mungkin karena saking dia senang, suka gitu ya. Sama Dek? Ya mungkin karena kan bisa. Kalau cowok senangnya kan pasti karena itu. Iya, karena mungkin itu, karena mungkin bisa ngimbangin pemikirannya juga gitu. Ya itu emang sih. Apa sih gininya Dek? Gini yang Dek nggak punya dari wanita lain tuh? Apa men ya? Dari segi mungkin treatment di kamar mungkin nggak apa-apa, ini belak-belakan banget. Nggak apa-apa. Yang penting Dek nggak masalah ya. Aku sih nggak masalah. Oh, gimana? Kalau Dek ini itu, berbagi pengalaman ya. Ya, berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman, sharing. Aku nggak pernah jijian orangnya. Oh, Dek nggak pernah jijian. Kalau kokop ya kokop gitu. Keluar. Iya biasa tak telan. Kadang-kadang ini cowok pasti banyak yang pengen lah gitu. Karena kan pengen cowok itu pengen servisan yang seperti ini. Di keluar tuh, yang keluar di wajahmu, ada yang keluar di mulutmu gitu. Iya, aku telan. Sampai telan? Iya. Oh, aku telan. Boh dadanya ya. Kalau cara malah dia nurut. Karena jarang ada mungkin cewek yang bisa gitu. Dari teman-teman ada mungkin nggak ada yang mau. Teman-temanku juga bilang gitu, cewek-cewek. Malah cewek-cewek banyak teman-temanku ngomong, "Kak, nah ajarin goyang dong." Sumpah Kak Erwin, aku di kasur meragain pakai guling. Oh ya? Kayak gini. Karena dia nangis-nangis. Gimana caranya dia pakai guling gini-gini? Iya. Bayangkan Kak Erwin, aku jam 2 malam, pagi jatuhnya ya, jam 2 pagi digedor nangis-nangis. Nangis ya? Aku diputusin. Kenapa? Karena nggak bisa goyang.
anehnya si cewek ini ngomong, kamu kan sama Dekna, belajar goyang aja sama dia. Oh gitu. Seolah-olah dia tahu dia padahal nggak kenal. Oh gitu. Iya kan, kayak seolah-olah tahu banget padahal nggak kenal. Iya. Mungkin si cowoknya ngikutin sosmedku juga. Oh iya. Bangsat. Iya kan, mungkin si cowoknya ngikutin sosmedku. Langsung diajarin itu. Oh gini caranya. Gini caranya. Oh gitu. prakteknya bisa pakai guling ya, Dek ya? Kak aku nggak mau di atas guling, nanggung. Oh nanggung. Nanggung kan kalau aku gitu. Dia tak suruh gini gitu, maju mundur tak gituin. Pelan kalau cowok sukanya kan kalau cewek pelan. Ya. Pelan tapi cerot gitu. Sama kayak kita ngaduk kopi. Jangan sampai takutnya dia sakit atau muncrat sana muncrat sini kan. Kalau ngaduk kopi kecepatan. Pelan tapi pasti arahnya kan gitu. Kok bisa Dek nggak jijik, Dek? Nggak tahu ya, aku nggak jijian orangnya. Yang penting si cowok ini bersih dalam artian kamu mau kayak gitu ya bersih, cuci dulu. Istilahnya kan kalau cowok kencing nggak cebok ya. Oh iya. Kalau cewek dapat. Tapi banyak cewek juga yang kayak gitu sih. Banyak gitu. Makanya sampai cowok ngomong, maaf ya, mantanku, cowokku sendiri ngomong gini. Oh ada yang cewek bau. Kok nggak ada baunya yang ya enak gitu. Tak giniin kan? Iya kamu taunya kan bau terasi. Kalau aku kan ada vanilanya, ada stroberinya. Itu kadang-kadang juga kan dikeluhkan oleh banyak cowok. Iya, bau terasi. Biar nggak terlalu berbau itu gimana sih caranya? Gitu. Salah satu caranya itu bersih. Ada sabunnya atau? Aku nggak pakai sabun sama sekali, tapi aku pakai sekarang kan udah banyak nih spraynya. Jadi spray. itu aman. Ya Apa food namanya? care banget. Gendes sih. Aku pakai Gendes. Jadi benar-benar udah nggak ada gini ya. food grade banget. Udah benar-benar kayak rasanya udah gitu. Kayak dijilat ya rasanya kalau pakai vanilla ya vanilla. Suka dijilat berarti? Suka. Oh. Tapi kalau aku sampai squirt. Apalagi kena G-spotnya. Mungkin cewek-cewek ini nih, cewek-cewek yang jangankan cewek aja, jangan cowok juga, jangan egois dong, pengen dipuasin tapi kamu nggak tahu titik puasnya cewek. Kadang cowok kan gitu. Itu gimana caranya? Itu kadang-kadang Cowok nggak beda-beda tahu ya. letak G-spot. Nggak, kalau letak G-spot kan di dalam, bukan? Gini berarti masukin tangan atau gimana? Tergantung. Masukin tangan? Enggak sih. Sama jilat itu gimana? Masukin tangan, jilat, foreplay lebih banyakin. Kalau foreplaynya udah dapet chemistry-nya, ngalir jadinya dia. Kalau udah dapet chemistry-nya, kalau untuk si cowok buat muasin si cewek, kalau memang ceweknya nggak ngerti ngimbangin cowoknya, biasanya kan pakai bantal tuh di bawah pinggang. Biar dapat G-spotnya. Oh iya benar. Makanya kan ada yang sopa yang berarti kalau biar gitu aku harus pakai tangan juga dong berarti. Enggak juga sih, tergantung pinter-pinteran si cowok. Oh. Iya. Gimana pakai lidah juga, kalau mau nyari G-spotnya? Kalau pakai lidah sih nggak bisa nyari G-spotnya, pakai tangan biasanya nyari pakai tangan, pakai. Masa aku sebutin pakai itunya lah. Jadi skill. Waktuku kecil gitu ya. Oh gitu. Ya. Yang mungil-mungil itu loh. Oke. Jadi itu, jadi jangan egois jadi cowok ya. Iya, kadang-kadang kan begitu kan. Si cowok ngeluh ceweknya nggak bisa goyang, padahal dia sendiri juga udah kecil, nggak berasa. Oke. Nggak punya skill. Itu kadang-kadang nggak mau keras lagi gitu kan. Iya. Zaman sekarang itu udah makanya jadi egois jatuhnya. Alangkah baiknya kalau sama pasangan itu. Kalau aku jujur, aku seringnya kalau habis HB hubungan badan, kalau udah habis nih jangan langsung tidur tuh main HP. Ini juga tips buat yang udah nikah ya. Jangan langsung ninggalin pasangan gitu aja, jangan langsung main HP atau keluar ngerokok gitu, jangan. Oh, bagi cowok bagi cowok. Oke. Kan cewek kan nggak mungkin langsung main HP kan, HP kan nyuci udah. Diapain harusnya gitu? Ya, elus kepala ceweknya, ngomong di sana, kesempatan kalian sebenarnya sharing, bagi pengalaman yang tadi lo kamu kurang gini nih gitu. Nanti kita kayak gini ya gitu. Kalau aku gitu, aku ngajarin cowokku ya. Bukan cowokku yang ngajarin aku ngajarin cowokku kayak gitu.
Kalau aku ngajarin cowokku gitu, yang tadi kamu kurang gini nok yang gitu. Oh maaf ya yang ngajarin ya gitu masih cowokku. Jadi aku sama cowokku tuh udah satu frekuensi sama yang sekarang. Dia nggak tersinggung, kita sama-sama memperbaiki. Dan aku juga orangnya suka dikerasin. Oh main keras nih. Suka suka dijambak-jambak. Apa namanya tuh sabo apa? Oh. Jadi aku sama cowokku yang sekarang satu frekuensi, petis kita sama. Cosplay. Ya, kalau udah cosplay udah ada. Dia sendiri yang cekotin kadang, yang ini bagus yang pakai nih. Mau nggak? Ya udah langsung. Udah check out. Udah nanti datang yang coba yang. Udah langsung to the point yang coba yang. Style musik asik. Udah style berarti musik. Bener dah. Dugaanku berarti pejabat tuh sengidang kelas gara-gara itu berarti. Servisan ya. Itu pertama. Iya, dia sempat ngeluhin itu juga. Itu pertama, yang lain mungkin ada faktor lain mungkin kan? Iya, dia juga sempat ngeluh itu sih sama aku, Kak. Sama kamu kayak gini, sama istriku kayak gini, dia sama sekali nggak bisa, kalau diatur pun kayak ngebangkang. Nah itu dah kesalahan dari para istri dan istri. para ciwi-ciwi yang ketika ketika dikasih tahu ngebangkang. Dia enggak lah, ya udah lah kamu kayak gini. Iya, cari aja yang lain kalau kamu mau kayak gini. Padahal kan nanti udah nyari yang lain ngerasa tersakiti. Sama juga gitu. Ngerasa tersakiti. Gini, aku kurang jadi apa sih jadi cewek gitu. Kurang apa sih aku jadi cewek? Padahal udah dalam hati cowoknya, kamu goyanganmu kurang. Nanti kalau aku ngomong kamu nangis. Cewek menangnya nangis. Aku juga kayak gitu sebenarnya. Nangis. Nangis sama diem. Dek, jujur berarti dulu pernah mungkin merasa tersakiti oleh cowok karena mungkin faktor itu sampai Dek dalam titik sadar bahwa ini penting, itu pernah mungkin ya? Enggak. Oh enggak. Kenapa Dek sadar tiba-tiba cowok butuhnya ini ABC gitu? Karena saking banyaknya pengalaman, kan aku pacaran nggak pernah sebentar, Kak. Maksudnya lewat minimal? Di tahunan lah, setahun lebih lah. Jadi kan maksudnya udah kayak suami istri. Jadi kan dapatnya juga orang yang udah punya pasangan. Jadi kayak dia saling curhat. Iya, Istriku curhat. kayak gini. Pertamanya awalnya dari curhat. Paham. Aku dapat poinnya itu. Iya. Berarti Dek dapat ilmunya itu dari keluhan si suami-suami ini. Iya. Istriku kayak gini, Dek belajar. Berarti cowok itu senangnya kayak ABC. Iya, jadi ternyata. Tapi bagi cewek yang cepet tanggap aja sih berlakunya kan. Kan kadang ada cewek yang kayak ngeluh gitu, ih apa sih gitu. Padahal si cowok ini juga mau di ngertiin kan. Iya. Kan kadang cewek tuh ngeluhnya apa sih gitu. Kadang juga si cewek ini nuntut banyak hal ke cowok, tapi dia nggak pernah kayak introspeksi diri lah gitu. Kan kebanyakan cewek sekarang kayak gitu. Apalagi standar TikTok kayak sekarang kan. Cowok cewek harus standar TikTok itu gimana menurut Dada? Menurutku sih benar juga, kayak dia tuh kalau yang mau yang setara, istilahnya kayak gini loh, minimal kamu mau cowok yang bawa mobil, kamu bisa nyetir nggak? Kamu punya apa? Itu yang dinamakan kamu tuh nggak matre, itu realistis, Kak. Kan kalau matre, anggap dah bilang kamu aja bawa motor nggak bisa, minta cowok antar jemput pakai Rubicon. Kan aneh kan? Iya. Kalau kamunya realistis, ya udah minimal kamu punya penghasilan, bisa apa-apa sendiri, dapat cowok yang gitu cocok, realistis. Jadi jangan salahin cowok kalau bilang kamu matre. Ini juga penting obrolan ini menurutku, karena kan banyak kasus perceraian kan. Iya, banyak perceraian kasus. Di pengadilan karena faktor ekonomi, karena faktor komunikasi. Iya. Gitu. Padahal faktor utamanya mungkin ya seks gitu. Karena gini, Kak, kalau cewek dia pengennya itu yang tak bilang tadi. Buat cowok nih ya, jangan langsung tinggalin pasanganmu, sayangin dia. Maksudnya? Dalam kayak, hal apa nih? Misalkan habis HB, langsung kamu rokok nih. Kan biasa cowok kan habis HB ngerokok. Gitu ya? Iya kan? Aku sering diomelin sama istriku. Iya, jangan langsung ngerokok. Cium kayak dulu gitu. Iya, cewek itu bahaya juga nukle. Untung kamu ngasih tahu nih, besok-besok aku habis itu. Mama. Aduh, itu sih sebenarnya, jangan langsung ninggalin pasangan. Kalau cewek tuh kan benar-benar makhluk yang pengen dirayu, dicumbu, disayang. Kalau cewek udah disayang, dirayu, dicumbu, gampang ngaturnya. Oh gitu.
Siap. Kalau dari aku ya. Dan kesalahan cowok itu begini kadang-kadang zaman sekarang itulah. Urusan cewek gampang, pipes kan. Iya. Duit kan dikira urusan duit tuh kelar gitu. Tapi padahal nggak semuanya. Nggak begitu juga kan. Iya. Cewek juga butuh perhatian dan treatment. Benar banget. Kadang kan itu pemicu banyak juga buat kan si cowok cewek. yang udah kaya dia kok malah ditinggalin juga gitu. Karena itu pemicu si cewek selingkuh juga kan. Oke. Cewek berlari. Sama halnya si cowok mungkin di pasangan di rumahnya nggak dapat hal itu, si cewek nggak diperhatiin, jadi mereka ketemunya sama-sama udah kayak nggak dirayain sama pasangannya. Terjadilah seperti itu. Itu sebenarnya. Oke. Kebanyakan sih ya. Dari teman-teman juga berbaginya seperti itu kebanyakan. Nggak nyangka ini obrolannya daging sebenarnya obrolan daging nih. Iya, penting daging mentah. Penting ya, untuk. Tapi tipsnya sih juga buat para laki-laki. Tipsnya sih itu. Apa? Oh, kalau mau memang benar-benar kamu bisa ngatur cewekmu, ya itu. Kamu juga harus nyenengin pasangan, jangan egois, itu kuncinya. Jangan pernah egois, karena kita kan juga kadang si cowok udah puas udah gitu aja. Kadang juga kayak aku pribadi, aku udah puas tak tinggalin gitu dulu pernah loh. Usia berapa ada sekarang? 25. Cowok yang sekarang? 26. Oh, oke. Lagi setahun. Oke, mudah-mudahan lah langgeng ya. Iya. Mudah-mudahan langgeng sampai menikah. Udah mau nikah nih? Belum. Belum. Oh, masih menikmati berarti. Masih menikmati karir. Aku lah masih ngejar karir. Sampai ibuku punya jaminan masa tua. Oke. Itu sih. Saudara berapa? 1, adikku cowok. Pewaris. Lagi dari mana? Dari mana? Karangsemuncan. Muncan. Iya. Tinggalnya di Denpasar berarti. Denpasar. Di TikTok Anda sering ada diskotek, suka dugem? Rokok, minum? Enggak, aku nggak bisa ngerokok, kebetulan aku juga nggak bisa minum. Dirokokin jago gitu ya? Ngerokokin jago gitu? Rokok itu jago. Oh. Kalau itu nagih aku sih. Kleng. Kalau untuk ngerokok, kebetulan aku juga sampai teman-teman nanya loh, Kak. Kok bisa sih ke tempat kayak gini nggak ngerokok, nggak minum? Tapi gila musik loh. Kalau kakak ngelihat aku udah. Oh, nyari musik ya keras itu berarti. Iya. Pernah dibungkus nggak? Enggak lah. Masa? Demi apa? Biasanya aku dengar kan cewek-cewek ke tempat gitu Teman-temanku sering. Cari mangsa gitu. Malahan kalau di circleku teman-temanku yang ngebungkus cowok. Temanmu yang ngebungkus cowok? Oh. Kalau di circle, maksudnya di circleku itu kan bukan cewek yang cabe-cabean lah istilahnya, bukan. Kayak benar-benar cewek-cewek yang kerja ngasilin uang bagi dia udah. Oh, berarti kalau cowok ngebungkus cewek, cowok yang bayar cewek untuk ajak keluar. Tapi kalau cewek yang bungkus cowok, ceweknya bayar cowok gitu. Masalah ngebayar nggak tahu. Yang jelas gitu. dari dia ngajakin. Dari circle kami, ganteng tuh. Ya udah deh, mau tak ajak. Benar dipepet pulang sama cowok itu. Teman-temanku banyak kayak gitu. Kalau aku sendiri emang jaga image sih kalau untuk hal yang kayak gitu. Masa? Benar. Makanya kan aku model. Untuk foto bikini, body painting juga pernah, tapi nggak mau. Foto bikini pernah? Body painting bukan vulgar. Kan? Tapi kok nggak ada di IG-nya? Nggak mau tak up. Image sih. Oh. Cukup untuk itu mereka foto kan punya filenya, bisa diupload. Apa-apa. Tapi kan aku ngomong sama mereka, jangan diupload. Oh gitu. Ya, mereka juga ngerti. Untuk koleksi pribadi aja. Pakai inspirasi takutnya ya. Oh, kalau ada yang ngajakin foto nude gitu mau nggak? Nggak. Oh, koleksi pribadi deh. Nggak. Pribadi deh. Terima kasih nggak. Buat inspirasi cowokku aja ngomong yang mau nggak bikin ini gitu. Nggak. Takut itu jadi senjata. Oh gitu. Soalnya aku pernah mau bikin video. Iya, dia 16 detik gitu. 19 detik ya. Gak cukup 19 detik, aku foreplay aja hampir setengah jam. Oh gitu. Gak cukup 16 detik ya. Gak suka yang sebentar-sebentar. Oke. Sukanya yang lama. Siap. Oke Dena. Oke. Thanks nih nggak nyangka nih aku pikir kan ngobrolin inspirasi kayaknya ada yang boleh ngobrol. Tadi aja ngobrol barbar nih Dena, ternyata ceklek. Jadi kalah anak, waduh. Teman-teman yang tahu saya bengong gitu. Aduh, ya itu takutnya kan gitu, menjaga perasaan ya pentingnya itu ya, kalau udah nikah ya. Benar. Ya istri saya juga baik itu, dikasih saya pulang gini.
Sama juga Namanya, cowokku. I love you mah. Asik gitu katanya. Dalam hati, anjing kau. Dalam hati, sampai rumah tidur di luar kamu pa. Tidur di luar kamu pa gitu. Tapi dalam hati cewek tuh nyuruh tidur di luar pengen dirayu. Oh gitu ya. Masuk nih, rayu nih udah dipeluk. Padahal dalam hatinya peluk nih yang lama, rayu nih lagi gitu. Aku gitu. Gitu benar. Sengaja gitu sama cowokku biar dirayu-rayu. Cewek Oke, tuh kayak Dek. gitu. Siap. Ada lagi yang ingin Dek sampaikan? Una-una apa gitu? Kalau untuk yang disampaikan, kalau untuk unak-unak mungkin untuk pesan. Ya intinya aku pesan sih Pesan. gini, artinya Dekna yang seorang wanita tanpa ayah dari kecil pun bisa survive, bisa kehidupan tetap ya. tegar, bisa ketawa-ketawa, bisa goyang gitu. You yang normal ini Kadang kan manja hidupmu gimana? Iya, manja dan gitu. kadang kan orang cuman cinta-cinta monyet gitu, Ya. terus cinta, maaf ya bukannya ngeremehin perasaan, cuman kadang kan udahlah aku kayak gini tapi lihatlah juga orang tuamu kan, kamu masih punya orang tua lengkap, masih minta apa diturutin, masih bisa dikasih kan. Alangkah baiknya cari masa depanmu. Oke. Itu sih untuk pesannya. Oke, siap. Oke, Dek. Iya. Pokoknya nikmati hidup Iya. apapun yang Dek yakini, yang penting jalani dengan happy Iya. gitu pokoknya ya. Ya, pokoknya saya yakin Dek ini bukan cewek sembarangan ya. Nah masalahnya kalau orang lihat aku, kesannya kalau ngeliat Dekna pertama kali nggak nyangka bakal serapuh ini sebenarnya Kak. Aku rapuh sebenarnya. Rapuh. Nah kayak Kak DJ Mahesa juga kan tadi ngomong kan, Dek ada lagunya Mahesa minta ucapannya dong dengan judul rapuh. Kenapa aku nggak mau gitu? Kayak ngerasa tuh pengalaman hidupku, aku rapuh sebenarnya Kak. Apa yang Dek pikirkan? Aku lihat status story-nya aku nangis itu. Apa yang kadang-kadang bikin Dek nangis itu? Kadang-kadang apa? Aku iri sebenarnya Kak. Iri? Sama kehidupan. Kok Orang-orang lain gitu. orang-orang bisa punya orang tua lengkap, disayang tapi mereka ngelunjak. Irinya di sana. Kok mereka ngelunjak, ngelawan gitu. Sedangkan aku pengen punya orang tua yang lengkap. Aku aja istilahnya gini Kak, aku dari kecil sarapanku sama ibuku tuh bukan lagi tangan. Kalau nggak sapu, besi, itu yang dipakai mukul. Kalau anak sekarang udah ngelawan. Aku juga nggak mau dilahirin. Pasti gitu ngelawannya. Kalau aku dulu jangankan ngelawan ya kan. Udah melayang nangis nggak berani. Udah dipukul sampai berdarah aku pernah sama ibuku. Pernah dipukul sama ibu? Karena muka aku kayak bapak. Ibuku benci banget sama aku. Oh. Sampai baru-baru ini ibuku mau sayang sama aku. Oke. Ibuku benci sama aku karena muka aku. Itu Jadi sih. dia terbayang-bayang, ibunya Iya. terbayang-bayang bapaknya gitu ya. Iya, makanya mumpung aku di sini juga aku mau nyampein lagi sekali buat Bapak Nengah Sudia. Oh, Nengah Sudia namanya. Namanya Bapak. Jadi Bapak jangan berkecil hati, Bapak dimanapun nantinya. Jadi teman-teman juga yang ngelihat Bapakku, yang ngelihat podcast ini tolong disampaikan, jangan berkecil hati. Aku terima Bapak seutuhnya dengan keadaan Tidak sakit. marah sama sekali. Sama sekali Kak. Dengan Dek sakit. sudah kesehatan. memaafkan lah apapun itu. Dari awal apapun itu. Jangankan Bapak, ibuku yang notabene dari kecil yang benar-benar nyiksa aku lah istilahnya kan gitu Kak. Dapat uang nyari rongsokan diambil sama ibu. Bukan aku. Aku nggak pernah benci. Aku bersyukur aku dilahirkan juga dari ibuku. Aku sangat-sangat bersyukur dilahirkan dari wanita hebat seperti beliau. Benar-benar aku berterima kasih sama ibuku. Karena tanpa didikan beliau mungkin aku nggak jadi sekuat ini, nggak jadi setegar ini. Itu sih. Iya. Tanpa didikan beliau mungkin aku nggak nyampe di titik ini. Berarti hidup Dek keras dari kecil itu ya. Keras dari kecil. Keras. Bahkan aku Sekolah SD, SMP, SMA itu sekolah biasanya. Dari sana lah sambil sekolah sambil kerja berarti ya. Sampai di mana di sekolah? Di Denpasar? enggak. Atau di Karangasem? Karangasem sama Kelungkung. Oh, Karangasem Kelungkung. Jadi dulu sekolah jujur aku sempat dihina-hina loh Kak. Oh ya? Karena? Bahan bulian. Nggak punya bapak. Oh. Yang ngehina mungkin nanti teman-teman satu desa yang ngelihat hal ini, gimana kabar kalian? Sudah sukseskah? Yang ngehina aku bahkan sampai nyetop aku loh.
Aku pulang ke kampung kan jarang. Aku pulang ke kampung sekalinya di stop. Satu desa beda Banjar. Minta nomor WA. Baru aku nggak kasih, dibilang sombong loh. Jadi nggak stop buliannya. Dulu aku dibully karena aku nggak punya apa, nggak punya bapak. Sampai dibilang lemongkleng sing lah bapo. Ijo ce, wanen ce, nyen kerada berani kayak istilahnya ngebela. Kan nggak ada. Dibully habis-habisnya. Aku dulu sekolah jalan, Kak. Nggak punya apa. Dalam berapa meter? Hampir berapa kilo ya? Berapa kilo? Sampai sepatu bolong pernah aku, Kak. Gila, berapa kilo? Rumah orang punya rumah mungkin masih gengsi ya, ngakuin itu rumahnya. Kalau aku nggak. Dulu tinggal di gubuk, dicari bangun gubuk sama ibuku. Aku nggak pernah malu. Aku ini bagi pengalaman buat kalian. Aku nggak pernah malu. Jangan pernah gengsi buat kalian. Jangan pernah malu. Siapapun kalian, terlahir dari apapun keadaan ekonomi kalian, masa depan kalian sendiri yang nentuin. Itu sih. Aku pernah itu dibully habis-habisan karena nggak punya bapak. Bahkan teman-teman cewekku banyak yang ngebully dulu. Tapi sekarang malah maaf ya, bukan aku sombong atau gimana, nggak. Karena aku jengah, Kak. Aku sampai di titik ini. Bahkan mereka sendiri di bawahku sekarang semua. Di bawahku dalam artian karir ya. Berarti rasa jengah itu yang menjadi api buat Dekna untuk terus membuktikan bahwa saya ini adalah wanita yang hebat, luar biasa. Dan semoga semangat terus, Dek. Iya. Intinya gini, hidup itu dalam konsep Bali itu suka duka lara pati. Bener. Sukanya cuma satu ya, duka lara pati. Memang penderitaannya yang banyak. Lebih banyak. Jadi kita memang dalam duka lara pati ini belajar mensyukuri apa yang memang kita sudah punya aja sih gitu. Iya. Karena Tuhan memang menciptakan kita. Memang satu aja ya dapat sukanya, sisanya menderita di dunia ini gitu. Benar. Jadi semua orang di medsos yang bahagia belum tentu mereka bahagia semua. Iya, gitu. kan sama kayak Dekna. Di luar bahagia, di medsos bahagia. Nggak pernah aku posting sama. sedih. Semua gitu. Hampir semua gitu. Nggak semua pernah, punya tapi masalah. kebanyakan temanku kayak putus, sedih, ribut sama bapaknya, buka story, nyesel jadi anaknya gitu. Nggak pernah dikasih kebebasan. Padahal itu tujuan orang tua buat anaknya nggak sama kayak orang tuanya. Mungkin dalam artian nyemplung di lubang yang sama, kan gitu kebanyakan. Siap. Luar biasa Dekna. Nanti kalau punya anak ini jadi ibu yang top Dekna. Oke Dekna, thank you. Ya. Sharingnya pokoknya semoga menginspirasi banyak cewek dan anak-anak muda dan bahkan orang-orang yang kalau hal yang nggak jelas itu mungkin ya. Ya biar cepat move on lah. Oke. Sukses banget Dekna. Kita tutup. Om Santi. Om Santi Om.